Nikah karena hanya pacaran 1 bulan, 2 bulan. Belum mengenal sifat watak pembawaan pasangannya. Hanya melihat laki-laki ganteng ini, melihat perempuan cantik ini, dan ayo, dan dorong masuk ayo. Akhirnya setelah bersama sebulan 2 bulan, astaga, yang cantik ini ternyata setan. Yang ganteng ini ternyata setan besar. Terlambat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, juga umat yang saat ini mengikuti misa ini lewat live streaming multimedia. Injil hari ini berkisah tentang ada masalah dan ada solusi. Injil tadi kita sudah dengar, saya tidak usah mengulangi. Tapi saya akan masuk kepada sebuah ilustrasi perbandingan. Beberapa tahun lalu, saya sebagai ketua Tribunal Keuskupan Timika menjawab kebutuhan begitu banyak pasangan nikah yang terjerat kasus yang mengarah ke perceraian. 2 kali sudah diadakan sidang, jumlahnya 20-an. Tahun ini hanya 1 kali, tahun ini ada 40 pasangan bermasalah. Setelah dipelajari, diteliti kasus demi kasus, ada sekitar 20 yang dikeluarkan dari barisan urusan. Kenapa? Itu nikah sah. Dan hukum gereja dan Alkitab berkata, yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Maka 20-an itu disingkirkan. Saya menunggu mereka akan datang bertanya, Pater, bagaimana kami punya berkas? Sini, duduk. Kau punya nikah itu sah. Sah. Yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ada 25 yang saya mencoba untuk membantu. Mengurus supaya sampai ke pengadilan gereja. Karena saya merasa, pertama, mereka mempunyai dasar, alasan untuk urus pembatalan. Yang kedua, kebanyakan dari mereka sudah cerai sipil. Mereka sudah ke pengadilan sipil dan sudah ditetapkan pisah. Dan yang ketiga, sudah di atas 10 tahun. Mereka menjalani masa sengsara ini. Ini masalah. Sengaja saya sebagai pastor mengangkat masalah ini dalam cahaya bacaan Injil yang juga menyampaikan sebuah masalah.
Dan saya ingin menyoroti bagaimana sikap umat lain terhadap masalah ini. Dan dengar baik-baik. Ada umat yang bilang, ya salah sendiri toh. Ada umat yang bilang, kenapa kamu mau cerai? Kan aturan jelas, hukum jelas, isi kitab suci jelas. Kenapa kamu bisa? Urus sendiri toh. Itu persis sikap dari Filipus dalam Injil. Ada kelaparan. Yesus kasih tahu ini banyak orang ini. Dompu muka ini semua muka lapar. Mereka mau makan. Bagaimana? Dan dengar jawaban Filipus. Suruh mereka saja pergi cari makan sendiri. Ini lihat persis sama. Ada murid lain, Andreas, yang memang agak pesimis juga, tetapi ada unsur optimis. Dan dia bilang, Yesus, ada anak yang membawa 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Bagaimana? Bisakah? Ada orang yang memang pesimis terhadap kondisi, tapi mereka masih mau mencoba untuk cari jalan membantu. Maka Yesus bilang, mari letakkan di sini. Yesus mengucapkan doa berkat, mengucap syukur, selesai berkat, bagi. 5 potong roti 2 ekor ikan dibagi. Setelah Yesus mengucapkan doa dan berkat, dan apa yang terjadi? 5.000 orang laki-laki saja, belum terhitung perempuan. Kalau mereka datang sebagai suami istri berarti 10.000. Makan, dan setelah dikumpulkan sisanya ada 12 bakul penuh. Ini yang namanya mujizat. Kita kembali kepada kasus tribunal. Umat, pernikahan itu sakramen. Dan berbicara sakramen berarti di urusan gereja. Dan siapa gereja? Gereja adalah kita semua. Pastor, anggota gereja, umat adalah anggota gereja. Kita bersama-sama adalah anggota gereja. Maka berbicara tentang sakramen perkawinan yang kandas, itu bukan masalah 2 orang itu, tapi masalah gereja keseluruhan. Bacaan kedua begitu jelas. Rasul Paulus bilang, kita ini satu tubuh. Maka kekurangannya satu orang menjadi kekurangan kita bersama. Sakitnya seseorang menjadi sakit kita bersama. Bayangkan pasangan ini mengawali perkawinan dengan kurang lebih baik. Mereka bisa dinikahkan karena pastor sudah memeriksa mereka, sudah ada penyelidikan kanonik dan dinyatakan lulus, oke, nikah. Dan ternyata ada yang baru 1 bulan. Ada yang baru 1 bulan. Lari meninggalkan pasangan. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Coba kita sebagai umat, apa perasaan kita? Saya berharap kita menghindari sikap Filipus yang berkata, terserah, suruh dorong urus sendiri toh, siapa suruh pisah? Jangan. Harap bahwa sekian banyak umat di paroki ini ada yang mempunyai atensi. Atensinya bagaimana? Misalnya seperti Andreas. Ya sudahlah, yang berlalu biarlah berlalu. Pastor, silakan urus mereka, bantu mereka supaya biarlah jatuh ini
diusahakan untuk the next step, langkah berikut. Siapa tahu mereka bisa membangun sebuah keluarga yang lebih baik, belajar dari masa lalu. Maka silakan usahakan. Tapi kita bisa bikin sesuatu kah untuk membantu umat paroki, warga lain, orang muda yang mau masuk ke perkawinan? Ini persis kuncinya. Ini masalah pengadilan, tetapi karena sebagai pelajaran, pastor mau bilang, Anda tahu mengapa mereka pisah? Karena MBA, Married by Accident, sudah hamil. Ya, supaya menutup malu, orang tua cepat-cepat, ayo, nikah. Orang tua bodoh macam ini, kau hati-hati. Kau akan membawa anakmu ke dalam jurang yang hebat. Nikah karena ada masalah, ini bahaya sekali. Nikah karena hanya pacaran 1 bulan, 2 bulan, belum mengenal sifat watak pembawaan pasangannya. Hanya melihat laki-laki ganteng ini, melihat perempuan cantik ini, dan ayo, dan dorong masuk ayo. Akhirnya setelah bersama sebulan 2 bulan, astaga, yang cantik ini ternyata setan. Yang ganteng ini ternyata setan besar. Terlambat. Nikah gereja Katolik jelas, yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Maka sikap umat seperti Andreas tadi plus sikap Yesus yang menegur para murid, tidak boleh kamu biarkan mereka berjuang sendiri. Saya pastor yang berbicara kepada mereka satu-satu. Mereka itu datang dengan air mata. Bayangkan, mereka harus berpisah. Ada anak-anak. Mereka juga tidak mau berpisah. Tetapi faktor X yang menyebabkan sehingga mereka terpaksa harus berpisah. Nah, kita harus mempunyai rasa seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berkata, jangan biarkan mereka memikul masalah ini sendiri. Jangan membiarkan mereka pikul problem perkawinan ini sendiri. Mari kita bantu mereka. Yesus bilang apa? Kamu yang kasih makan dorang kepada murid-murid terhadap masa yang lapar. Seperti itulah Yesus menyapa kita umat paroki. Jangan biarkan warga umat kita yang kebetulan mengalami nasib sial, mereka perkawinannya kandas. Kita buat sesuatu untuk mereka. Dan saya berharap Dewan Paroki, Komisi Keluarga berusaha memikirkan bagaimana caranya, tidak usah membantu mereka yang sudah mau kandas perkawinannya, tetapi kita berusaha untuk orang-orang muda, OMK, sebelum melapor diri kepada pastor, kami mau ikut kursus, mereka sudah harus ada kegiatan dari paroki, kegiatan dari dewan, untuk membantu mereka saling mengenal siapa itu Yohanes bagi Maria, tunangannya. Siapa itu Yakoba bagi Petrus, pasangannya. Apakah mereka cukup saling mengenal? Kalau ternyata ada kasus seperti MBA, Married by Accident, hamil, farek dengan hamil. Jangan sampai hanya karena hamil orang tua tutup malu, kasih nikah cepat-cepat.
oh berdosa. Karena mereka syukur-syukur kalau memang mereka saling cinta, sudah saling kenal, tapi ya karena kekurangan manusiawi, maka terjadilah kecelakaan itu. Oke lah, kita berdoa semoga yang itu jadi. Tapi kalau hanya karena nafsu sesaat, ada kegiatan OMK malam-malam sampai malam, lalu ada minum sedikit lagi, kurang kontrol diri, terjadilah pertemuan antara dua orang dewasa, laki-laki perempuan, ya hamillah. Apakah itu harus menikah? Apakah itu harus menikah? No, tidak harus. Hari ini mujizat, Yesus bisa melakukan mujizat karena ada kerjasama antara murid-murid dan mereka yang datang. Saya sebagai pastor mau berharap bahwa ada mujizat. Setelah Anda mendengar bahwa saat ini sedang berlangsung, mungkin minggu depan mulai sidang. Sidang atas 25 kasus itu. Saya berharap berita ini menjadi warning bagi orang tua, bagi anak-anak muda untuk mempersiapkan pasangan-pasangan nikah dengan baik. Agar jangan kita bertemu 10 tahun depan, 5 tahun depan, kasus di mana mereka harus berpisah. Mujizat selalu ada kalau kita bisa bekerja sama. Tuhan memberkati orang muda kita, Tuhan memberkati orang-orang tuanya, Tuhan memberkati umat paroki untuk masalah yang kita hadapi bersama. Amin. Amin. Kita berdiri.